Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Odai dan teman-teman autoimun.id. Saya Sri Wijayanti. Kembali kita berjumpa di program edukasi autoimun dan kesehatan Bincang Baik, di mana Bincang Baik ini sendiri, kata baiknya merupakan singkatan dari belajar dan berbagi seputar autoimun dan kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Topik malam hari ini adalah menyambut bulan Ramadan, karena tidak sampai seminggu lagi kita sudah akan menyambut bulan yang kita rindukan ini. Bulan Ramadan yang kita rindukan ini sebentar lagi tiba, dan tentunya kita akan ingin sekali menjalani ibadah bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi saat sahur maupun berbuka puasa menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan dan menentukan kecukupan nutrisi kita. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui dan perhatikan dalam menyusun menu sahur dan berbuka di bulan Ramadan ini? Menyambut bulan suci Ramadan, Bincang Baik edisi keempat malam hari ini, hari Rabu tanggal 7 April 2021, akan membahas tips menyusun menu sahur dan berbuka yang sehat bagi orang dengan autoimun atau ODAI. Nah, yang sehat dan baik untuk Odai ini sudah pasti juga sehat dan baik untuk anggota keluarga yang lainnya ya. Jadi semoga setelah acara malam hari ini kita juga sudah mempunyai gambaran kira-kira akan menyusun menu sahur dan berbuka yang seperti apa, dan bisa segera kita praktekkan sejak di hari pertama Ramadan nanti. Seperti biasa, di Bincang Baik kita menghadirkan narasumber yang mumpuni untuk membahas topik-topik yang kita angkat. Dan malam hari ini narasumber kita, Dr. Rita Ramayulis DCN-MKes, adalah seorang konsultan gizi dan kebugaran yang sudah membuat masyarakat sadar dan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang gizi melalui begitu banyak buku yang telah beliau tulis, serta melalui berbagai aktivitas beliau, baik sebagai seorang konsultan gizi dan kebugaran, sebagai seorang dosen, maupun pengajar di berbagai acara edukasi tentang kesehatan. Di Marisa Cordoba Foundation sendiri, lembaga nirlaba yang mengelola akun @autoimun.id ini, Dr. Rita Ramayulis menjabat sebagai wakil ketua umum. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan Marisa Cordoba Foundation, akun Instagram ini adalah salah satu media edukasi autoimun yang dikelola dan dibuat oleh Marisa Cordoba Foundation untuk berbagi informasi kepada para odai. Marisa Cordoba Foundation ini sendiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan pada tahun 2012 oleh Marisa Cordoba, seorang penyintas autoimun jenis idiopatik trombositopenik purpura atau ITP, dan Profesor Dr. Aru Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, yang bertujuan untuk mendukung ODAI atau orang-orang dengan autoimun untuk memiliki peningkatan kualitas kesehatan melalui penerapan 5 dasar hidup sehat atau LDHS. LDHS ini sendiri adalah pola hidup sehat secara menyeluruh yang selalu dikampanyekan Marisa Cordoba Foundation untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, terutama untuk ODAI. Selain melalui akun Instagram ini, kalau teman-teman ingin melihat materi-materi edukasi tentang autoimun yang lainnya, teman-teman juga bisa berkunjung ke www.autoimun.id atau mengunjungi laman YouTube yang di sana sudah ada ratusan video edukasi tentang autoimun. Dan selain itu, kegiatan edukasi dan pendampingan untuk ODAI juga dilakukan melalui grup WhatsApp, di mana di dalamnya saat ini sudah ada lebih dari 4.000 anggota yang tersebar dalam 20 grup WhatsApp, yang anggotanya berasal dari Indonesia maupun juga ada yang bertempat tinggal di luar negeri. Di dalam support group ini, kita didampingi oleh para dokter spesialis, nutritionist, kemudian ahli nutrisi atau ahli gizi seperti yang akan kita ajak berbincang malam hari ini ya, psikolog, dan juga pakar-pakar yang lainnya yang membantu memberikan jawaban yang akurat dan sesuai dengan hasil riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Di situ kita juga bisa saling berbagi dan bercerita dengan teman-teman sesama penyintas autoimun. Untuk teman-teman yang masih ingin bergabung dengan grup WhatsApp 5 dasar hidup sehat, di mana kita para odai saling support dan saling berbagi informasi dan pengetahuan, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp 0819 3295 1374.
Sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum bergabung dengan support group dan ingin bergabung dengan support group 5 dasar hidup sehat untuk autoimun, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp 0819 3295 1374. Terima kasih banyak sekali yang sudah melambaikan tangan. Kemudian saya juga lihat Mbak Rita Ramayulis juga sudah bersiap untuk hadir di sini. Langsung saja teman-teman, saya akan mengenalkan sedikit profil singkat tentang Dr. Rita Ramayulis. Sebetulnya prestasinya banyak sekali dan kiprahnya juga sudah banyak sekali untuk dunia gizi di Indonesia. Tapi karena waktu yang terbatas tentunya saya coba sampaikan profil singkat beliau. Dr. Rita Ramayulis ini mendapatkan pendidikan diploma gizi di Akademi Gizi Kemenkes Padang, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Diploma 4 Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan selanjutnya masih meneruskan lagi studinya untuk mendalami ilmu gizi dan kesehatan di program S2 Gizi dan Kesehatan Peminatan Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, serta kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral beliau di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Konsultan Menu SEA Games di tahun 2012. Luar biasa ya, untuk perhelatan regional ASEAN, beliau menjadi konsultan menu untuk para atlet. Nah, malam hari ini keren banget kita bisa menghadirkan beliau di Bincang Baik. Dan saat ini Mbak Rita juga menjabat sebagai Ketua Indonesian Sport Nutrition Association atau ISNA. Saya langsung mencoba terhubung dengan Mbak Rita Ramayulis. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang gizi, nutrisi, kebugaran, dan persiapan puasa, silahkan disiapkan dan bisa diketik nanti, dan setelah kita berbincang-bincang dengan Mbak Rita, kita akan coba jawab satu persatu. Sudah siap tampaknya Mbak Rita? Untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan, semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Iya. Selamat malam Mbak Rita. Ya, malam. Iya, senang sekali malam ini bisa ketemu dan terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk menjadi narasumber bincang baik malam hari ini. Siap. Iya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Mbak Rita? Iya, terdengar jelas dan merdu. Terima kasih. Sehat Mbak ya? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Menjelang puasa, kegiatan-kegiatan untuk edukasi gizi masih jalan terus nih sepertinya. Masih, dan seperti biasa Mbak, cuma perbedaannya karena bukan puasanya, tapi karena pandemik aja, jadi kita memang sebagian pelayanan ke pasien itu online gitu. Iya. Kalau teman-teman kunjungi Instagram Mbak Rita Ramayulis juga di situ banyak sekali informasi tentang acara-acara edukasi tentang gizi ya Mbak ya. Kalau googling buku-bukunya Mbak Rita juga bukunya keren-keren, kayak pengen baca semua. Bagus-bagus, iya. Mbak Rita, langsung saja ya supaya nanti kita bisa leluasa bertanya jawab dengan teman-teman semua. Kalau kita bicara tentang puasa, menu dan sebagainya, mungkin kita memulai obrolan kita dengan sebetulnya apa sih kalau dari sisi kesehatan itu, manfaat atau kebaikan puasa untuk tubuh kita, Mbak Rita? Ya, oke. Baik, kalau kita bicara secara umum ya tentang apa yang terjadi ketika kita berpuasa gitu. Nah, ini sudah ada penelitian untuk berpuasa 10 hari, kemudian berpuasa 34 hari, lalu ada yang berpuasa maksimal 58 hari. Jadi setelah 58 memang menunjukkan hal-hal yang tidak terlalu signifikan untuk perbaikan metabolik. Tetapi kalau yang 10 hari, 34 dan 58 hari terlihat perubahan yang bermakna. Nah, ketika seseorang berpuasa menahan makan untuk waktu lebih kurang 12 sampai 16 jam, di dalam tubuhnya terjadi perubahan metabolisme Mbak Asri. Nah, perubahan metabolisme ini seperti misalnya ada kemudian peningkatan peran dari glukagon yang kemudian memecah simpanan karbohidrat dalam tubuh, lalu terlihat juga ada penggunaan lemak tubuh sebagai sumber energi, terbentuklah butirat. Nah, butirat ini nanti berperan untuk kesehatan pencernaan dan kemudian juga untuk keseimbangan mikrobiota lainnya. Nah, itu salah satunya, tapi banyak yang lain lagi, terjadi peningkatan asam amino dan seterusnya, yang pada akhirnya
penelitian ini memberikan hasil tuh Mbak Astrid. Pada akhir penelitian ditemukan ternyata yang berpuasanya di hari ke 3, 4, 5, 8 menunjukkan hasil yang signifikan untuk terjadinya perbaikan profil lipida darah. Kemudian proses detoksifikasi berlangsung dengan baik karena ditemukan inflamasi dalam tubuh jauh sekali menurun gitu. Jadi proses inflamasi sebelum puasa dengan setelah puasa selama sekian hari itu terlihat penurunan yang dramatik ya, penurunan yang signifikan sekali gitu. Lalu terjadi juga peningkatan produksi antioksidan alami dalam tubuh. Jadi kalau kita melihat luar biasa sekali ya. Nah, Iya. kejadian ini juga Mbak Astrid didukung juga oleh karena adanya kewajiban sebagai umat muslim berpuasa, sehingga di situ juga ada kontrol emosi, kontrol hal yang lain yang kemudian bisa menurunkan tingkatan stres yang ditandai dengan rendahnya hormon stres ditemui pada orang yang sedang berpuasa. Luar biasa ya Mbak Astrid ya. Jadi kalau nggak dijalankan sayang sekali gitu ya. Betul, sehatnya betul-betul sehat lahir batin ya Mbak ya, berarti Iya, ya. betul. Dan katanya Jadi nggak hanya fisik, betul. ya tadi juga disinggung Iya. tentang inflamasi menurun. Sementara inflamasi ini kan adalah hal yang dihadapi oleh orang-orang dengan autoimun ya Nah, Mbak ya. betul. Tapi kan kita ketika menjalankan puasa, orang kan gayanya juga berbeda-beda ya Mbak ya. Nanti Betul. akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, siap. Kira-kira meskipun sudah ada riset tentang puasa yang hasilnya begitu positif, ada nggak sih Mbak reaksi positif itu kemudian dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang menyebabkan reaksinya jadi tidak maksimal? Oh iya, jadi ini kan penelitian yang dengan dengan menggunakan pola makan gizi seimbang. Jadi berpuasa dan gizi seimbang. Nah, ada penelitian lain tuh yang menjelaskan. Jadi puasa tetapi dengan konsep yang gizi tidak seimbang. Nah, yang ditemui malah terjadi sebaliknya tuh. Ada peningkatan berat badan, kemudian peningkatan berat badan selain ada juga tuh Mbak Astrid peningkatan berat badan tidak terjadi. Ada penelitian terbaru yang saya baca, nggak ada selisih peningkatan berat badan, tapi komposisi tubuhnya berubah. Jadi persen lemak naik, persen otot turun gitu. Lalu persen cairan juga turun. Jadi terlihat dehidrasi. Ternyata itu terjadi pada orang-orang yang melewatkan waktu sahur. Jadi yang nggak ada waktu sahur, yang itu biasa terjadi pada 15 hari terakhir gitu. Jadi 15 hari terakhir itu banyak yang melewatkan sahur, ternyata hasilnya ditemuin tuh penurunan jumlah cairan dalam tubuhnya. Nah, kita tahu kalau jumlah cairan menurun pada teman-teman kita yang ODAI itu berbahaya sekali karena itu berdampak pada pelemahan imunitas ya. Karena cairan itu salah satu yang berperan untuk meningkatkan kerja sel-sel imunitas kita. Nah, terus juga pada penelitian lain pada mahasiswa itu ditemukan puasa justru meningkatkan asupan gula dan kemudian meningkatkan risiko terjadinya inflamasi. Ini juga terjadi, makanya memang setelah kita tahu bahwa berpuasa itu sangat baik untuk proses detoksifikasi pada 12 jam selama sekian hari yang tadi diteliti, maka kita harus perkuat hasil itu, harus optimalisasi hasil itu dengan pengaturan pola makan yang tepat gitu. Dan selain pola makan yang tepat tadi juga ditemukan yang ada korelasinya dengan sahur dan berbuka sendiri ya Mbak ya. Betul, Jadi menarik nih, gimana caranya supaya teman-teman Oda yang saat ini nonton dan belajar mendapatkan hasil semaksimal mungkin dari puasa. Nah, kita akan gali ya Mbak ya. Nah, kalau kita bicara tentang gizi seimbang itu tadi, kan tentunya kita ingin mencapai itu ya, supaya hasil puasa kita nanti maksimal. Secara umum, asupan gizi apa saja Mbak yang kita perlukan dalam satu hari dan fungsi dan manfaatnya apa saja? Iya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pembagian bahan makanan sehari untuk konsep gizi seimbang, memang setiap kelompok usia itu berbeda porsinya, tapi ragam makanannya sama. Nah, ragam makanan itu Mbak Astrid kita bedakan menjadi ada kelompok karbohidrat kompleks. Itu ragamnya satu karbohidrat kompleks, kemudian yang kedua kelompok protein hewani, kemudian kelompok susu dan hasil olahannya, kemudian kelompok protein nabati, kemudian kelompok sayur, kemudian kelompok buah, kemudian kelompok minyak, kemudian kelompok gula, ada 8, tambahan satu lagi kelompok cairan. Jadi ada 9 kelompok makanan yang harus kita asup baru kemudian seluruh zat gizi itu terpenuhi. Tetapi dari yang 9 ini tuh Mbak Astrid ada yang nggak boleh untuk teman-teman kita ODAI. Seperti di dalam 9 ini kan ada salah satunya gula gitu ya. Di situ ada takarannya. Nah, teman-teman ODAI udah jelas itu nggak bisa kita berikan gitu. Lalu di situ ada susu dan hasil olahannya. Nah, untuk ya teman-teman ODAI tertentu juga kita nggak boleh berikan. Ya, oke.
Ya, Mbak Rita mohon maaf agak putus-putus. Jadi Ya, saya mencoba oh mengulang lagi oke, karena tadi sempat hilang. siap. Jadi untuk teman-teman Odai dari 9 kelompok ini, 9 grup ini ada karbo kompleks, protein hewani, susu dan hasil Yes, olahannya, protein nabati, ya, sayur, buah, minyak, gula dan cairan. Tadi ada catatan untuk Odai yaitu susu dan produk mm-mm. olahannya ya Mbak Rita ya. Yes, Oke. mm-mm. Kalau untuk gula sendiri bagaimana Mbak? Iya. Ada catatan Jadi juga ya? betul. Jadi dari semua ragam itu Mbak Astrid, itu catatan yang Mm-mm. paling besar justru pertama kali pada gula. Jadi pada gula itu Baik. catatan besar untuk diwaspadai. Baru yang kedua adalah pada susu dan hasil olahannya. Karena ini tidak semua berlaku pada tipe ODAI ya. Jadi ada Mm-mm. beberapa yang sensitif, ada tidak. Nah, kemudian yang Mm-mm. ketiga waspada di jenis karbohidrat kompleks. Karena di karbohidrat kompleks itu nanti ada yang berasal dari kandungan gluten. Jadi berasal dari tepung-tepungan atau gandum yang kemudian di dalamnya ada bahan gluten. Nah, Baik. kemudian nanti untuk protein nabati, protein hewani, Mbak Astrid, itu Mm-mm. waspada juga terhadap olahan laut, yang dari laut ya. Yang dari laut Mm. terutama yang ikan-ikan laut dalam, karena itu akan ada pencemaran kimia. Nah, itu juga harus diwaspadai. Lalu, pada protein nabati, itu waspadai yang hasil olahan menggunakan tambahan kimia, seperti Hmm, tahu, nah itu kan penggunaan bahan kimia ya, nah itu juga harus ya. diwaspadai. Jadi kelompoknya tetap Basri, tetap harus 8 sampai 9 ragam itu dipenuhi, tapi Hmm, nanti jenis di dalamnya itu akan berbeda antara pada umumnya dengan yang kelompok teman-teman EDAI begitu. ya. Baik, semoga ini teman-teman yang menyaksikan saat ini juga cukup jelas. Kalau misalnya nanti mau diulang lagi, rekaman talk show ini akan kita munculkan di timeline-nya autoimun.id. Jadi bisa diulang-ulang supaya ingat nanti ya. Kalau kita bicara karbo kompleks sendiri, maaf saya dalami di sini ya, karena ini kan Ya. istilah yang mungkin tidak semua orang paham. Yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks itu yang seperti apa dan produknya seperti apa Mbak Rita kalau ada di Ya. pasaran? Ya, jadi karbohidrat kompleks itu zat yang terkandung di dalamnya adalah pati dan serat. Jadi dominannya Oke. pati dan serat. Itu contohnya makanan pokok kita Mbak Astrid. Itu karbohidrat Hmm, kompleks semua. Ada nasi oke. putih, nasi merah, kemudian nasi hitam, nasi coklat. Antara nasi Hmm, itu yang paling baik untuk ODAI yang indeks glikemiknya rendah. Seperti nasi merah lebih baik, nasi coklat lebih hmm, baik, nasi hitam lebih baik. Lalu di situ juga ada kentang. Kentang untuk ODAI juga harus waspada ya. Kemudian di situ juga ada ubi, singkong. Nah, ini baik untuk ODAI. Kemudian di situ juga ada tepung-tepungan. Nah, kalau tepung beras masih oke, tapi kalau tepung hmm. gandum atau terigu itu waspada juga. Lalu di situ juga ada jagung. Nah, ini jagung juga beberapa jagung yang tidak organik juga harus diwaspadai. Nah, itu yang disebut sebagai karbohidrat kompleks. Jadi yang kandungannya ada pati, ada serat. Tapi yang paling baik yang mana? Yang semakin berserat, semakin baik. Hmm, Jadi itu pilihannya baik. banyak Mbak. Kayak misalnya tepung gandum aja ya, itu ada gandum utuh, ada gandum setengah utuh ya kan. Nah, yang terbaik Hmm, tentu utuh, tapi kalau itu tidak boleh kita berikan pada ODAI. Seperti nasi, ada nasi putih, ada nasi merah. Tentu yang paling terbaik iya, adalah nasi merah seperti itu. iya. Baik, iya. Jadi teman-teman kalau karbo kompleks untuk kita yang disarankan yang seratnya semakin tinggi semakin baik ya. Oke, Iya, betul. kalau kita sendiri kalau bicara tentang porsi Mbak, kan tadi ada 9 Mhm, jenis ini. Sebetulnya seberapa betul. banyak sih porsi yang disarankan terutama untuk odai? Nah, ini menarik nih Mbak Astrid, karena ternyata porsi itu sangat Mm-mm. ditentukan oleh tinggi badan, berat badan, oleh Hmm, usia, oleh aktivitas. Jadi itu apa namanya sangat variasi sekali. beragam. Nah, Ya. beragam banget. Oleh karena itulah kenapa ahli gizi itu dibutuhkan ya tujuannya untuk ke sana. Jadi kalau udah menyangkut gramasi itu memang harus menemui ahlinya. Tapi secara Hmm, umum nih, ini umum loh Mbak Astrid ya, ya. rata-rata orang Indonesia dengan tinggi badan dan berat badan yang rata-rata ini, maka anjuran Mm-mm. gizi seimbangnya itu untuk karbohidrat kompleks itu adalah range-nya 4 sampai 6 porsi. Nah, itu range-nya. Itu 4 dimakan sampai nanti 6. sebagai makanan pokok 4 sampai 6 Mm-mm. porsi. Nah, itu sebagai makanan pokok dan juga sebagai makanan selingan. Misalnya kita satu porsi nasi itu kan 100 gram. Nanti kita Mm-mm. makan mungkin hanya 100 gram, tapi kita selingannya nanti ubi rebus, misalnya jagung Hmm, rebus, atau kemudian kita juga mengkonsumsi makanan yang dari tepung beras misalnya. Nah, itu udah bagian dari karbohidrat kompleks itu tadi. Nah, iya. itu range-nya itu untuk orang-orang yang perempuan itu bisa saja sampai 2P lebih rendah lagi. Jadi range-nya itu Hmm. 2, 4 sampai 6. Nah, begitu. Nah, Oh, kalau protein lipatan 2 ya. hewani
Iya, kalau protein hewani enggak Mbak Astrid, itu lebih kurang sama, jadi 2 sampai 4. Enak ngingetnya kan 2 sampai 4. Kemudian protein Hmm. nabati juga 2 sampai 4. Nah, susu dan hasil olahannya itu 1 sampai 2 range-nya. Hmm. Nah, kalau sayur sama semua tuh, mau tinggi badan berapa, berat badan berapa, itu Mhm. minimal 3 porsi. Satu porsi itu Mbak Astrid Hmm. 100 gram, satu Ya, mangkok. Satu mangkok itu oke. 100 gram itu satu porsi loh ya. Nah, kita itu minimal 3 porsi itu untuk semua kelompok umur untuk Hmm. dewasa, untuk tinggi badan bervariasi, berat badan bervariasi minimal 3 porsi. Nah, kalau buah itu adalah lebih kurang 2 porsi. Jadi kalau buah tidak minimal Hmm. tapi lebih kurang. Jadi nggak boleh Kurang. buah itu sebanyak-banyaknya dikonsumsi, sayur boleh. Nah, baru nih Mbak Hmm. Astrid yang gula. Kalau gula untuk kita yang bukan ODAI itu dikasih di situ toleransinya 2P. 2P itu sama dengan 2 sendok makan atau 26 gram. Tapi kalau yang ODAI nggak pakai toleransi. Seharusnya tidak sama sekali gitu ya kalau gula Oke. itu. Nah, terus Hmm. kemudian minyak. Nah, kalau minyak itu Mbak Astrid ada 4 sampai 5 dibolehkan. Nah, tapi 4 Oke. sampai 5 kalau untuk ODAI nggak boleh dipakai untuk menggoreng. Jadi hanya boleh Hmm. dalam kondisi tidak digoreng. Tapi kalau orang yang Karena. bukan udai, boleh Hmm. digoreng untuk sekitar 2 macam atau 3 macam makanan selama 24 jam itu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, untuk cairan nih Mbak Astrid, cairan itu Hmm. kita pakai rata-rata tanpa lihat tinggi badan berat badan 2 liter. Tapi Hmm. itu nanti bisa akan lebih tinggi ketika aktivitas kita juga lebih banyak. Jadi rumus untuk Iya. cairan itu banyak, tapi kita udah meneliti pakai 2 liter per rata-rata setara dengan kalori yang kita makan tuh biasanya kita nggak akan dehidrasi. Nah, plus Hmm. kita tambah kalau kita berada di suhu panas, kalau kita berkeringat, kalau kita kemudian berolahraga, nah itu kita tambahkan di luar yang 2 liter tadi. Nah, Mbak Astrid Hmm. biasanya tuh kalau orang-orang yang suka konsumsi sayur dengan kuahnya, terus kalau buah yang Ya. berair banyak, terus air elektrolit, itu biasanya air elektrolit maksudnya misalnya kayak air kelapa gitu-gitu, itu Hmm. biasanya dia nggak dehidrasi. Tapi kalau yang Hmm. jarang minum, terus kuah sayur nggak pernah diminum, buah pun nggak pernah dimakan, tuh biasanya gampang untuk dehidrasi. Seperti Iya. itu. Baik. Kurang ya jadi cairannya ya. Mm-mm. Mbak Rita, ini menarik Ya, ya karena kita jadi tahu ukuran-ukuran porsi-porsi yang harus yang idealnya kita konsumsi. Kalau untuk gula sendiri yang dimaksud ini gula yang mm-mm. sudah dalam bentuk gula jadi ya. Kita exclude tidak memasukkan gula yang berasal dari buah berarti ya Mbak ya? Ya, Atau jadi gini bagaimana Mbak ini? Astrid, Hah? definisi gula itu adalah karbohidrat sederhana yang terdiri Mhm. dari glukosa, sukrosa, fruktosa. Disebut tuh Ya, fruktosa, kan di buah itu fruktosa, tapi ya. diperjelas yang dalam bentuk sari buah. Nah, jadi Hmm. buah tidak boleh diambil sarinya, itu jatuhnya gula. Nah, jadi kalau makan Oh, buah gimana? Harus buah utuh. Kalau dia buah utuh, dia nggak termasuk gula atau buah yang oke. di jus tapi seratnya tidak disaring. Nah, itu Hmm. tidak termasuk gula. Tapi kalau air buah, konsentrat Mm-mm. buah, nah itu biasanya kalau jus-jus yang kita beli itu Mbak Astrid yang kemasan, Iya. itu pasti bahannya konsentrat buah. Nah, itu adalah gula. Nah, itu nggak boleh. Oh, Jadi apalagi teman-teman ODAI sangat tidak dianjurkan ya. Jadi kita nggak boleh oke. membuat terjadi perubahan struktur mikrobiota kita ya teman-teman ODAI Hmm. itu sangat harus sayangin tuh mikrobiota ususnya karena itu bagian yang memelihara untuk proses imunitasnya seperti itu. Iya. Oh, jelas sekali. Berarti kalau cold press juice juga apakah termasuknya gula Nah, kalau atau cold press juice itu beberapa merek tertentu kita udah pernah teliti, ternyata seratnya mm-mm. masih ada Mbak Astrid, berarti itu Oh, nggak oke. termasuk gula. Tapi ada Mm-mm. cold press tertentu juga, seratnya tidak kita temuin gitu. Jadi itu beda mesin ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau menurut saya lebih baik kita olah sendiri aja, biar kita Mm-mm. tahu tuh kita tidak melakukan proses pembuangan seratnya gitu. Nah, terus Mm-mm. termasuk juga di dalam Mbak Astrid madu itu juga termasuk gula ya. Jadi kalaupun Mm. dikonsumsi itu serba sedikit gitu. Nah, terus Iya. kemudian juga gula merah, gula aren, gula kelapa itu juga gula. Nah, kan kita Ya. sering tuh di teman-teman ODAI itu merasa bahwa Mm-mm. oh gula kelapa lebih baik, tapi tetap dibatasi karena dia bagian dari gula. Jadi toleransinya itu Mm-mm. dalam 24 jam nggak boleh melebihi 26 gram atau setara dengan 2 sendok makan itu tadi. Kalau lebih dari Mm-mm. itu, dia akan merangsang atau menstimulasi terjadinya proses peradangan dan perubahan susunan mikrobiota kita seperti itu. Iya.
Baik, yang nantinya dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi autoimun ya, Iya, Mbak Rita ya. betul. Iya, Mbak Rita, ini kan tadi kalau saya baca lagi catatan saya ketika Mbak Iya, Rita ini menyampaikan tadi karbo kompleksnya 4 sampai 6 porsi, kemudian protein hewani. Protein hewani dan nabati. Mau saya perjelaskan sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. iya, Apakah siap. tiap hari kita harus mengkonsumsi protein hewani dan nabati atau bisa salah satu? Ya, pertanyaannya bagus sekali Mbak Astrid. Jadi, Mm-mm. ya apa namanya anjuran gizi seimbang itu kan dia bedakan banget tuh antara hewani, nabati, dan kemudian susu dan nasi olahannya. Karena ternyata mereka punya keunggulan yang beda-beda tuh Mbak Astrid. Jadi kalau Mm-mm. hewani itu keunggulannya di zat besinya. Kalau di susu keunggulannya di kalsiumnya. Kalau di Mm-mm. nabati keunggulannya di fitokimianya gitu ya, di zat fitokimia, Mm-mm. serat dan lainnya. Nah, karena dia punya keunggulan masing-masing, maka dibedakan menjadi 3 kelompok. Tetapi, kalau kemudian Mm-mm. kita memutuskan menjadi seorang vegetarian, maka nggak apa-apa, Mm-mm. nggak pakai hewani, nggak apa-apa. Tapi nanti porsi di nabati itu menjadi perhitungan khusus, supaya kita tidak kekurangan zat besi yang seharusnya kita dapatkan dari hewani tadi. Begitu juga ketika seorang odai ternyata sensitif terhadap laktosa, maka nggak minum susu dan hasil olahannya kan. Nah, tapi untuk Mm-mm. kalsium yang tidak diperoleh dari susu dan nasi olahannya masih dimodifikasi dari makanan lain gitu. Jadi itulah tujuannya kenapa mereka dibedakan supaya kita lah jadi waspada, jadi mengerti gitu. Oh, saya akan Mm-mm. mendilet hewani. Konsekuensinya apa? Zat besi. Berarti kita harus modif makanan kita yang nabati tadi supaya zat besinya nggak hilang. Mungkin dengan Mm-mm. fortifikasi atau kita udah nggak boleh makan susu, kita harus tahu konsekuensinya. Kita pasti akan berisiko untuk kekurangan kalsium. Nah, yang nggak boleh Mm. Mbak Astrid, kalau Iya. semuanya hewani itu sangat tidak boleh. Jadi ada juga Kenapa? kan yang pemakan hewani ya. Jadi kalau Heeh. lauknya itu 2, dia makannya ayam sama ikan. Itu udah nggak boleh sama Hmm. sekali. Karena pasti lemak Iya. jenuh naik, kolesterol naik. Jadi selayaknya kan tadi Oh, hewani dengan nabati. Tapi nabati iya. aja boleh banget. Nah, seperti saya kan Oke. nabati aja karena vegetarian ya kan. Jadi itu boleh. Hmm. Iya. Kalau tadi kan disampaikan kalau keunggulan protein nabati itu ada fitokimianya. Untuk Iya. saya yang masih awam dan mungkin teman-teman yang belum tahu fitokimia ini Siap. apa sebetulnya, Mbak Rita? Iya, oke Mbak Astrid, terima kasih. Manfaatnya Nah, juga apa untuk tubuh? Iya. iya. Fitokimia ini bagus banget, Mbak Astrid. Jadi fitokimia ini Hmm. adalah zat tanaman, nama lainnya. Jadi kimia tanaman. Nah, zat ini hanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan saja. Jadi pada kacang-kacangan, pada sayur, pada buah. Itu nggak terdapat pada hewani, pada susu, pada telur tuh nggak terdapat. Jadi hanya pada tumbuh-tumbuhan. Makanya disebut fitokimia karena kimia Iya. tanaman gitu ya. Hmm. Nah, zat fitokimia ini Mbak Astrid bukan zat gizi. Jadi dia tidak ada Oh. takaran yang harus kita asup. Jadi kalau kita nggak asup, kita juga nggak defisiensi. Tetapi penelitian terbaru itu menjelaskan kalau kita dapat tuh fitokimia itu tadi, ternyata walaupun dia tidak dibutuhkan tubuh, ternyata dia punya peran untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita, berperan sebagai Oh. antioksidan. Jadi banyak banget itu dia yang bisa melindungi kita dari kanker. Contohnya nih Mbak Astrid ya, seperti Mm-mm. likopen pada tanaman tuh ya, biasa pada tanaman yang warna merah gitu ya, kayak terbanyaknya Mm-mm. di tomat ya. Tapi odai Mm-mm. juga hati-hati dengan tomat ya kan. Iya. Nah, Iya. itu likopen itu anti kanker, udah diujikan pada kanker prostat dan kanker payudara gitu ya. Nah, Mm-mm. seperti Iya. misalnya isoflavon pada tempe, Mm. kedelai, itu juga udah terbukti banget untuk peran pencegahan penuaan dini, kemudian melindungi tubuh dan berperan seperti estrogen gitu. Jadi banyak sekali vitaminnya seperti beta karoten, antioksidan kuat gitu ya, dan banyak jenis lainnya. Nah, itulah yang disebut sebagai fitokinia. Jadi, saya ingin menegaskan di sini, jangan sampai dalam satu hari kita tidak mengkonsumsi yang berasal dari tanam-tanaman. Kita banyak banget Mm. kehilangan kesempatan baik ketika kita meniadakan tanam-tanaman itu. Jadi kalau orang nggak makan sayur rugi, kalau nggak makan Mm. nabati rugi, kalau nggak makan buah rugi, gitu ya, seperti Oke, itu. jelas banget ya teman-teman ya. Saya senang kita bisa mendalami ini karena kita jadi punya alasan ketika kita makan ini kita tahu apa yang diperbuat untuk tubuh. Kan kalau Ya, makan nggak cuma makan di mulut tapi juga dengan niat untuk menyehatkan tubuh kita Mbak Rita ya. yes, Jadi kalau tahu betul. sampai detailnya di 9 unsur ini kandungannya apa dan kenapa kita mengkonsumsi ini, insya Allah di kepala kita nggak ada berat lagi. Oh, kenapa saya harus makan sayur? Saya nggak mau. Tapi ketika Ya. niatnya adalah saya pengen sehat, saya pengen awet muda, kemudian regenerasi sel baik.
di kepala fitokimia sekarang ya. Jadi udah semakin familiar. Mbak, kalau kita kembali ke puasa ya, kalau kita puasa, ini kan jam makan kita terbatas hanya ketika buka, sahur, dan mungkin di antara dua itu, makan malam atau 9 malam. Nah, kira-kira kemudian kan sepanjang siang kita beraktivitas, tapi juga tidak mendapatkan asupan minuman. Adakah perbedaan asupan nutrisi atau komposisi yang dibutuhkan di bulan puasa, Mbak Rita? Pertanyaan bagus Mbak Astrid. Ya, jadi itu luar biasa ya. Saya tuh kalau baca ilmu tentang puasa itu saya sampai kagum-kagum banget gitu ya. Jadi itu kan ya pertama kita melihat ya ketika kita puasa, kita jam makannya itu berkurang loh, lebih pendek gitu ya. Kita cuma bisa makan itu ketika berbuka jam 6, lalu ketika makan malam di jam 7, lalu kemudian menjelang tidur, lalu sahur. Dan itu pun jam-jam yang kita nggak terlalu nafsu makan ya kan Mbak Astrid. Nah, tapi saya waktu itu sempat berpikir loh, kenapa kita disuruh seperti ini gitu ya. Tapi setelah kita pelajari, setelah dipelajari secara metabolik, ternyata ketika orang berpuasa, tubuhnya melakukan proses penghematan penggunaan energi, Mbak Astrid. Jadi maksud saya nggak usah khawatir ketika jam makan kita pendek, ketika kesempatan makan kita sedikit, karena tubuh kita untuk energi total itu juga kebutuhannya nggak banyak. Jadi dia melakukan penghematan sendiri. Makanya kalau kita lihat, kok banyak ya orang puasa jadi gemuk karena dia lupa gitu, dia merasa oh saya makannya mesti kayak waktu nggak puasa itu makannya kayak begini, dan dia penuhi semua di malam hari kayak begitu juga karena dia takut kekurangan gizi. Padahal sebenarnya tubuhnya telah melakukan penghematan, jadi nggak perlu sebanyak itu. Makanya ketika berpuasa, pola makan kita kan selingan hanya munculnya 2 kali, hanya ketika berbuka dengan mau tidur. Kalau nggak puasa kan bisa 3 kali. Makan utama kita juga cuma 2 kali, yaitu makan malam dengan makan sahur. Jadi memang kebutuhan kita juga menurun sekian persen terhadap energi tadi. Jadi jangan khawatir. Nah, sementara untuk zat gizi yang lain itu cenderung lebih kurang sama Mbak Astrid, hanya energi total yang berasal dari lemak dan karbohidrat yang harus kita kurangi. Kalau protein, kalau sayur, buah itu relatif lebih sama gitu ya. Nah, cuman ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan tubuh kita itu tidak menggunakan energi itu secara baik ketika kita salah dalam memilih. Misalnya salah dalam memilih ketika kita sahur, kita udah minum air putih yang banyak mungkin, diakhiri dengan kopi misalnya gitu. Nah, akhirnya cairan itu keluar tuh, diuretik ya kan, distimulan untuk keluar. Nah, akhirnya kita jadi dehidrasi, padahal kita minumnya udah sama gitu banyaknya. Karena ada hal-hal yang iya. Nah, terus seperti misalnya ketika berbuka puasa, kita perbanyak minuman yang manis-manis, misalnya kita makan yang manis-manis gitu kan ya. Padahal tubuh nggak membutuhkan itu, sehingga ketika makan malam kita sama banyaknya dengan biasanya, makan sahur sama, kita jadi gemuk, jadi inflamasi, karena waktu sahur, waktu berbukanya kita tidak mengikuti aturannya. Nah, kira-kira itu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak boleh lakukan, seperti misalnya Mbak Astrid, puasa itu identik dengan apa Mbak? Dengan aneka gorengan, minuman manis. Jadi kan biasanya kalau udah bulan puasa yang jualan gitu banyak banget ya kan. Nah, kita juga melanggar. Sebenarnya sebelumnya kita makan gorengan mungkin hanya 4 kali sehari, tapi ketika bulan puasa bisa lebih dari itu. Kebayang nggak sih betapa beratnya organ kita mencerna makanan seperti itu, sementara itu udah malam hari gitu kan. Nah, itu hal-hal yang penting. Berarti tadi yang lain-lain oke, tapi karbo dan minyak bisa dikurangi ya. Yes, keren banget ya, ternyata tubuh bisa mengatur seperti itu. Sementara kan yang di kepala banyak orang adalah kalau buka puasa balas dendam, kalau malam kayak ini apa yang kurang di siang hari coba kita penuhi, karena takut kalau besoknya lemas atau apa. Ternyata enggak. Luar biasa banget ya, ternyata sains di balik ini apa anjuran untuk beribadah puasa seperti ini. Ini tadi komposisi dan seterusnya. Terus tadi ada catatan-catatan khusus sudah masuk ke situ. Untuk Odai sendiri, kalau yang mau menjalankan ibadah puasa gitu, apakah ada catatan khusus Mbak Odai yang sudah dalam kondisi apa yang sebetulnya sudah dianggap mampu berpuasa? Ya, nah ini menarik sekali ya. Jadi sesungguhnya kalau untuk Odai, secara umum penelitian pada Odai yang jenisnya lupus, kemudian yang multiple sklerosis, kemudian juga jenis ITP juga pernah diteliti, ternyata tidak ada
perubahan bermakna terhadap auto antibody mereka gitu. Jadi tidak ada peningkatan apapun. Kemudian juga tidak ada indikasi yang meningkatkan tingkat keparahan penyakit ketika mereka berpuasa. Nah, cuman memang belum pada semua jenis autoimun tuh Mbak diteliti. Jadi artinya ketika teman-teman ODAI memutuskan puasa, masih konsumsi obat gitu ya, sebaiknya komunikasikan dengan dokter yang merawat. Jadi karena ini juga terkait dengan di mana obat mau diletakkan karena puasa nih. Terus kalau nggak pada jamnya, apakah tubuhnya bisa terima atau tidak? Nah, itu dikonsulkan. Nah, cuman yang saya mesti sampaikan tadi dari hasil banyak penelitian tuh bahwa ternyata tidak ada perbedaan bermakna pada autoantibody dan pada tingkat keparahan penyakit. Jadi artinya aman. Bahkan Mbak Astrid luar biasa banget tuh penelitian yang kemarin saya pelajari juga. Ternyata itu ya banyak orang-orang yang autoimun itu memilih mendapatkan remisi setelah puasa gitu. Diteliti ternyata karena itu Mbak adanya penurunan hormon stres dalam tubuhnya gitu ya, hormon-hormon yang memicu stres kayak kayak hormon saya kok jadi lupa. Jadi hormon-hormon stres itu kortisol, nah, gitu ya, kayak hormon kortisol. Saya tadi gitu. Itu juga sama blank. Nah, itu ternyata jauh lebih rendah karena memang puasa Ramadan itu kan dua kepentingan ya Mbak ya. Yang kepentingan terbesarnya adalah kesempatan kita untuk mendapatkan berkah yang lebih besar. Nah, makanya seorang autoimun itu sebelum mulai berpuasa kuatkan dulu makna tentang puasa itu secara keagamaan. Jadi kalau itu sudah terbentuk yang seperti kata Mbak Astrid tadi, bahwa di situ ada nilai mental yang terbentuk. Bayangkan bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain. Ada banyak keberkahan di situ ketika kita makan sahur, begitu banyak malaikat gitu kan ya. Ketika kemudian kita berbuka juga begitu. Nah, itu harus dipahami dulu tuh sebelum kita benar-benar mengucapkan niat berpuasa itu tadi. Nah, baru didukung dengan pola makan itu tadi. Nanti setelah 30 hari kita menjadi orang baru gitu. Menjadi orang barunya gimana? Ya kita menjadi lebih sehat, mentalnya juga lebih baik gitu kan ya. Jadi luar biasa deh, makanya wajar kalau banyak orang kemudian menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, bukannya menunggu datangnya Lebaran gitu ya. Jadi jangan Lebaran yang ditunggu, tapi bulan Ramadan ya, karena dari segi kesehatan kita tuh sampai surprise banget. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika kita nggak makan 6 jam aja, usus itu langsung meregenerasi diri. Nah, teman-teman ODAI kan ususnya suka bermasalah ya. Nah, dia 6 jam aja udah meregenerasi diri. Nah, kita panjangin lagi tuh sampai 12 jam, makin selesai dia meregenerasi dirinya. Bayangkan 30 hari dia punya kesempatan meregenerasi sel-selnya, maka dia akan menjadi saluran cerna yang sangat hebat nantinya setelah itu. Iya, ini kayak makin pada nggak sabar nunggu minggu depan, ingin segera hari Senin ini. Iya. Ramadan, iya, sebentar lagi ya teman-teman ya. Mbak Rita, tadi saya sedang ini merunut apa yang ingin saya tanyakan di sini. Kemudian, nah kalau tadi kan sebenarnya udah diatur, disampaikan tentang pengaturan porsi. Sekali lagi kan kesempatan kita masukkan makanan adalah saat berbuka, kemudian di malam hari dan saat sahur. Kesalahan apa Mbak yang biasanya terjadi pada pengaturan porsi makanan atau konsumsi ketika berbuka dulu dan atau terserah dia mungkin dibalik dulu apakah akan dijelaskan kesalahan apa yang bisa terjadi ketika sahur atau berbuka. Silakan Mbak Rita. Iya, siap Mbak Astrid. Jadi kesalahan yang sering terjadi ketika berbuka adalah berbuka dengan yang terlalu manis. Nah, jadi betul teman-teman bahwa kita berbuka itu memang tujuan utama kita adalah mengembalikan kadar glukosa, bukan mengembalikan, menaikkan kadar glukosa darah kita. Jadi memang pada penelitian itu dijelaskan pada jam ke-10, ke-12 itu ada tanda-tanda terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Tapi setelah 16 jam dia normal kembali, jadi tubuh melakukan adaptasi. Makanya kan ada puasa yang panjang tuh di Amerika atau apa gitu. Mereka pada jam ke-10, ke-11, 12 itu mereka emang agak sulit, itu terasa lemes di tubuhnya. Tapi setelah itu lewat nggak lagi, karena setelah ke-16 justru tubuh adaptasi gitu. Nah, kalau kita memang di jam 14 itu, jam ke-14 kita sudah bisa berbuka ya kan. Nah, maka memang tujuan kita berbuka itu mengembalikan kadar glukosa darah kita itu kembali ke ambang normal. Tapi ternyata untuk mengembalikannya itu nggak perlu pakai kolak yang manis, pakai sop buah yang manis gitu. Justru itu yang terjadi, insulin kita distimulan diproduksi tinggi. Nah, teman-teman tahu kan ya, apa artinya kalau insulin kita diproduksi tinggi? Itu artinya sama dengan inflamasi. Jadi insulin tinggi
sama dengan inflamasi. Itu artinya tuh. Jadi kita nggak boleh rangsang itu diproduksi sangat tinggi gitu. Jadi di beberapa penelitian dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah kita ya, dengan 7 kurma, 3, 5, dan 7 kurma itu udah cukup. Ternyata memang betul di kurma itu Mbak Astrid, itu ditemukan gula, dia karbohidrat sederhana tapi dilepas yang bertahap karena di situ ada magnesium, ada kalium gitu ya, ada banyak mikronutrien lain sehingga dia dilepasnya bertahap. Jadi kurma pilihan yang baik. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia nggak terlalu senang kurma gitu? Yang mirip sama kurma itu pisang, itu mirip pepaya, itu mirip tuh kandungannya. Jadi kita boleh ganti sama itu. Nah, bolehkah kita minum sedikit yang manis? Boleh aja, tapi kalau gulanya itu memang hanya sedikit aja gitu. Tapi kalau enggak, lebih baik kita minum air putih hangat, kemudian konsumsi buah-buahan itu tadi untuk beberapa saat sambil kita rasakan makanan itu masuk ke saluran cerna kita dan bekerja gitu. Nah, jadi itu satu ya, itu yang dilanggar itu. Jadi senengnya kolak, sop buah, bla 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 gitu ya. Nah, yang kedua dilanggar tuh Mbak Astrid, kan tubuh kita udah istirahat 14 jam tuh. Jadi dia melemah itu, artinya dia bekerja sudah sempat istirahat. Kebayang nggak dimasukkan aneka gorengan semua ke tubuh kita? Karena banyak yang berbuka itu emang sedap banget sih. Udah lapar-lapar makan goreng tahu isi aromanya, gitu kan ya, bakwan, ya kayaknya seru banget gitu. Tapi teman-teman tahu kalau minyak masuk ke tubuh kita yang sudah digoreng, bukan minyak yang tanpa digoreng, yang digoreng, itu mencernanya butuh 4 enzim yang berbeda dari organ. Jadi usus ngeluarin enzim, pankreas ngeluarin enzim, hati memproduksi cairan empedu, dipekatkan oleh kantong empedu, lalu dikirim ke usus. Jadi ada 4 organ yang bekerja mencerna itu. Padahal dia baru disuruh istirahat, disuruh kerja lagi. Kasian kan? Nah, itu juga itu hal-hal yang nggak boleh gitu ya. Nah, yang ketiga Mbak Astrid yang suka dilanggar juga, pas beduk langsung makan porsi besar. Ada orang yang langsung makan gitu. Emang udah biasa berita boleh. Kalau memang udah terbiasa berbuka itu langsung makan, mari porsi kecil dulu dan pelan-pelan. Yang seperti kata Mbak Sri tadi, makan itu harus mindfulness. Dirasa kunyahnya, dirasa telannya, dirasa nyampe ke ususnya gitu. Baru disuap lagi, jangan buru-buru banget gitu. Karena sebenarnya tubuh kita itu tidak membutuhkan makanan yang seperti itu gitu. Jadi itu hanya lewat tenggorokan saja. Jadi kita sadar bahwa ini hanya tenggorokan saja, kebutuhan tubuh enggak gitu. Itu 3 hal yang paling banyak dilanggar Mbak Astrid. Nah, kemudian yang suka dilanggar lagi tuh Mbak Astrid yang snack menjelang tidur. Mestinya menjelang tidur itu kan yang dimasukkan adalah protein gitu, karena proteinnya harus kan biasanya kita mau protein 3 kali makan, puasanya 2 kali. Nah, teman-teman mau tidur itu misalnya mie goreng, nasi goreng, mie rebus, nah makanan-makanan berat. Bisa kebayang nggak malam hari itu kerjanya kayak apa saluran cerna kita. Nah, pagi hari kita langsung hipo, jadi bangun tidur itu susah untuk bangun. Kenapa orang kalau pagi hari bangunnya susah? Jangan-jangan malamnya itu banyak banget karbo yang dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau karbo masuknya banyak menjelang tidur, kita bangun tidurnya agak sempoyongan, agak susah untuk sadarnya gitu. Jadi itu nggak boleh, karena kita mau bangun di jam 3:30 ya kan, 3:30 pagi. Jadi jangan dilakukan itu. Nah, kesalahan lain nih Mbak Astrid yang sahur. Kesalahan sahur itu adalah kolak. Ya, masih ada yang makan manis-manis Mbak Astrid, karena kolak yang nggak habis dimakan lagi. Terus teh manis hangat gitu ya. Nah, jadi nggak boleh juga kalau manis-manis, darahnya kental, jadi nanti gampang haus. Terus energinya juga dilepasnya cepat sekali, jadi gampang lelah nanti kalau yang manis-manis. Jadi di stop tuh. Nah, kemudian sering sekali sahur itu makannya itu kering-kering Mbak Astrid, itu dilanggar tuh. Jadi sayurnya lalapan, ya lalapan nggak boleh keluar di sahur gitu kan. Kemudian yang lain juga sebaiknya berkuah banyak gitu. Nah, itu suka dilanggar juga. Lalu kemudian itu ada yang lebih fatal lagi, sahur itu nggak bangun gitu. Nah, itu jelas nggak boleh. Atau kalau bangun cuma minum air putih doang. Atau kalau bangun cuma minum satu potong buah. Jadi nggak boleh, minimal ada protein dan ada sayur dan atau buah. Itu yang harus kita isi di pagi hari. Nah, seluruh minuman kopi, coklat, itu ditiadakan dulu, soda ditiadakan dulu. Iya. Karena meskipun tadi kopi sudah dijelaskan karena ada sifat diuretik itu tadi ya. Coklat, soda, apakah juga memiliki efek yang sama atau ada catatan khusus lagi Mbak Rita? Iya, sama. Jadi bedanya cuman kalau
Iya, sama Mbak Asri, cuma bedanya kalau kopi itu kan kafein, zat stimulannya. Kalau coklat itu Hmm. teobromin. Nah, kafein sama teobromin ini punya peran sama. Jadi dia menstimulasi kerja organ kita sehingga proses pembuangan cairan kita juga jadi cepat. Nah, berbeda Hmm. teman-teman kalau dengan sayuran, makan ada juga makanan yang bersifat diuretik, seperti misalnya kol, kemudian apa namanya, wortel. Nah, itu kan juga bersifat diuretik ya, tapi dia diuretik karena cairannya banyak. Nah, cairan itu yang Oh. kemudian mendetoksifikasi tubuh, artinya membantu zat-zat toksik keluar. Jadi itu boleh, dibolehkan sahur. Boleh nggak wortel sahur? Boleh, air wortel diminum boleh nggak? Boleh banget. Dia akan, tapi sih jadi banyak pipis. Itu normal, pipisnya itu justru mengeluarkan toksik. Tapi kalau banyak pipisnya karena kopi, karena teobromin yang ada di coklat, nah itu nggak normal. Itu pasti Hmm. mengarah kepada dehidrasi. Begitu. Mm-mm. Rugi banget kalau mau puasa seharian terus dehidrasi ya Mbak. Kalau teh Iya. gimana? Iya, teh juga kafein, Mbak. Jadi kafein itu ada di kopi, ada di teh. Nah, kalau mau minum teh yang encer, tapi kalau sebaiknya tidak usah ditaruh di sahur teh itu, gitu ya. Hmm. Karena sayang gitu, kita dehidrasi lebih cepat gitu. Terus Hmm. kafein itu juga ada pada minuman-minuman berenergi, Mbak. Juga di labelnya kita baca. Terus ada juga di makanan, Mbak. Makanan-makanan tertentu yang kayak snack bar itu kadang-kadang ada kafeinnya juga. Jadi kalau itu makanan kemasan, kita baca label gitu. Baik. Ya, jadi hati-hati karena yang kita masukkan semoga bikin kita bugar seharian, bukannya malah justru membuat badan kita berat dan lemes Iya, seharian ya Mbak ya. betul. Iya. Oke. Kemudian kalau kita sahur nih Mbak, apa makanan Mhm. atau contoh-contoh makanan yang kira-kira bisa membuat kita merasa kenyang dan segar lebih lama? Tadi sudah sempat Iya, disinggung ada buah, kemudian sayur berkuah gitu. Ada lagi nggak Mbak Rita? iya. Jadi yang memberikan kita kenyang lebih lama itu Mbak Astrid tiga. Satu serat, yang kedua Mm-mm. protein, yang ketiga lemak. Nah itu catat ya, tiga tuh yang memberi kita kenyang. Nah satu serat, itu kita peroleh nanti dari sayur dan buah. Jadi itu sayur itu minimal satu mangkok harus kita habiskan ketika sahur gitu ya, supaya dia memberikan rasa kenyang. Yang kedua protein. Jadi nggak boleh nggak pakai protein, harus pakai protein. Nah tergantung mau nabati atau hewani atau susu gitu ya. Nah, protein ini identik dengan lemak jenuh, sehingga kita harus pilih. Jadi kalau kita mau Hmm. ayam sahur, buang dulu kulitnya, nggak usah pakai kulit, nggak usah digoreng, tapi kita pepes. Bumbu pepesnya boleh ditumis gitu, supaya rasanya lebih enak, karena sahur kan ya, supaya kita semangat makannya. Atau Iya. kita pakai misalnya tempe atau tahu kita panggang, kita pansir. Jadi udah kita ungkep, udah mateng, supaya memberi rasa aroma yang enak, kita pansir sebentar gitu. Nah, itu juga ngebangunin anak-anak kan begitu ya, dengan pansir Iya. itu, dengan itu akan menimbulkan aroma bagus. Jadi anak-anak yang lagi tidur juga langsung bisa kebangun gitu. Nah, Iya. itu protein. Nah, yang ketiga nih teman-teman yang memberikan rasa kenyang itu lemak. Tapi nggak boleh lemak Hmm. jenuh. Kalau lemak jenuh malah berat kerja organ tubuh kita. Nah, lemaknya itu lemak tidak jenuh. Gimana cara mendapatkan lemak tidak jenuh? Jadi, nanti teman-teman boleh tuh misalnya udah selesai ayamnya dipepes tanpa minyak, nanti minyak utuh yang tidak dipanaskan kita olesi di atas si Hmm. apa namanya ayam tadi, atau ikan udah langsung ada lemaknya, ikannya kita apa namanya ungkep, ikannya kita kukus Mbak Astrid, aduh enak banget tuh Hmm. dikukus pakai bayam, pakai aneka bumbu gitu, rasanya keren banget. Nah itu bikin kita kenyang, Iya. nah itu dia yang bikin kenyang. Nah itu untuk protein Hmm. seperti itu boleh 2, boleh 3 dimakan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya aneka gorengan muncul gitu. Tapi protein sebanyak. Nah itu kira-kira ya. Iya. Semoga ada gambaran ya teman-teman, langsung kita bayangin kira-kira makanan menu sayur harus ada. Jadi kita bisa langsung Iya. membayangkan nanti di menu sahur kita harus ada sayur. Kemudian protein seperti yang disarankan tadi dikukus atau dipansir. Pansir itu dimasak dengan di atas wajan dengan sedikit minyak, sedikit aja Iya, ya teman-teman ya minyaknya kan cuma Mbak ya. diolesin doang. Betul. Kalau udah matang nanti sebagai tambahan lemak minyak yang masih mentah. Tadi Ya. saya perjelas lagi siapa tahu ada yang baru bergabung. Uh, Siap. Ya, kemudian kalau untuk porsinya sendiri tadi kan sudah disebutkan sayurnya satu mangkok ya Mbak ya kalau untuk sahur minimal. Kalau untuk protein dan lemaknya seberapa Mbak kalau untuk Ya. sahur yang disarankan? Nah, ya, kalau untuk protein tuh Mbak Astrid, kita 2 potong ukuran rumah tangga. Jadi untuk kita yang berat badannya normal ya, 2 ukuran rumah tangga. Tapi kalau yang teman-teman udah gemuk tuh, kan yang karbonya mesti dipangkas, yang lemaknya juga mesti Hmm. dipangkas, nggak boleh pakai tambahan minyak lagi gitu ya. Walaupun minyaknya nggak digoreng juga nggak boleh ditambahin lagi kalau udah gemuk. Nah, jadi nanti proteinnya jadi 3 gitu, itu bedanya. Jadi ini saya berikan contoh ya.
Misalnya pas kita bangun tidur nih, bangun tidur, kita makan dulu satu mangkok sop gitu. Misalnya sop sayuran, di dalamnya itu sudah ada dadu-dadu, telur puyuh kah? Atau telur puyuh itu satu porsinya cukup 3 sampai 4 ya. Kalau telur bulat, kalau telur ayam tuh satu butir. Nah, misalnya saya bangun tidur, saya makan sop wortel sama di sop wortel jagung sama di dalamnya ada potongan ayam misalnya. Itu kita makan satu mangkok kecil. Habis itu kita ambil nasi segenggam tangan kita aja ukurannya atau 5 sendok makan untuk kita rata-rata ini. Terus kita ambil lauknya 2, misalnya ambil tadi ikan kukus, terus sama tempe ungkep bacem misalnya. Terus satu potong ukuran rumah tangga. Terus sayurnya lagi tuh satu mangkok. Setelah itu kita akhiri dengan buah. Misalnya pilih semangka supaya diuretik, supaya maksudnya pengeluaran cairan toksisnya bagus. Kita makan semangka. Nanti menjelang imsak, kita makan lagi yang berprotein. Nah, kalau teman-teman yang bisa minum susu, nggak bisa susu, yogurt, nggak bisa yogurt, hasil olahan susu itu tadi, kalau nggak bisa juga dari aneka kacang-kacangan aja. Misalnya makan atau apa namanya, edamame direbus gitu. Jadi pokoknya protein lagi kita makan menjelang kita imsak itu tadi. Memang sebaiknya proteinnya yang mengandung cairan juga supaya sekalian memenuhi cairan tubuh kita. Kira-kira seperti simple banget kan? Iya, Simple banget. Berbayangin aja bangun tidur makan sup telur puyuh itu rasanya udah memang segar sih memang kalau saya bayangkan dulu Segar. seperti itu. Iya. Dan Oh memang ya Mbak awet Astrid. kenyangnya dan Iya. iya. Nah Mbak Astrid baru ingat teman-teman kan juga butuh itu kayak kaldu tulang tuh loh Mbak Astrid. Oh Kebayang iya. nggak sih misalnya tuh bikin sop bayam tuh ya, sop bayam pakai kaldu tulang gitu ya. Nah, terus dikasih, kalau orang Padang itu bikin sop bayamnya itu dikasih lagi nanti banyak daun apa namanya, daun-daunan rempah di dalam gitu kayak temu kunci atau apa gitu. Nah itu nanti pas bangun tidur kita serut-serut itu enak banget gitu. Jadi memang sayur itu enak asal anget-anget gitu ya. Terus kemudian kayak misalnya kayak cah toge sama tofu misalnya, kita nggak pakai tahu karena takut kimianya misalnya. Itu juga kalau anget-anget, cah itu kan pakai air ya, kita serut-serut tuh enak banget. Atau sop oyong, wah sop oyong enak banget, kita kasih soun dikit aja untuk biar padat. Kalau nggak sounnya itu pakai ini. Kita kasih apa ubi rebus itu kita potongin dadu ke dalam dengan dengan oyong tadi itu juga cocok banget tapi dikit aja biar ada rasa apa ya rasa creamy-nya itu rasa gitu. Terus kita makan seru banget tuh enak banget kasih bawang goreng boleh bawang goreng kasih sedikit gitu. Nah kita minum dulu seger-seger. Nah setelah itu mau pakai puyung hai boleh puyung hai sama tempe ungkep misalnya, terus kemudian nasi secukupnya, terus pakai nanti sayurnya yang lain lagi. Keren gak sih gitu ya? Aduh, di situ ditemani malaikat makannya gitu ya. Terus kumpul semua keluarga karena kalau sahur iya. Terus semua sahur itu keluarga ngumpul gitu. Terus kita makan happy. Jadi semua dilakukan happy gitu. Terus badan juga sehat. Aduh, keren banget deh. Iya, bikin kangen Ramadan yang begitu-begitu, Mbak Rita. Betul. Ya, teman-teman dari gambaran menu tadi kebayangkan ya makanan sehat itu ternyata enak-enak loh. Enak. Ya, saya ngangenin malah ya, ngangenin sayur-sayur seger itu ngangenin banget tuh. Yang penting teman-teman tuh masaknya jangan jam 2 malam terus dimakan jam 4 pagi, jangan. Malam hari itu kita udah siapin tuh Mbak Astrid, semua udah dipotong-potong yang bagus. Taruh di kulkas ya, jadi udah satu set. Pas bangun tidur 10 menit mau makan bareng langsung masuk, langsung dimatengin gitu. Jadi pas sampai di meja makan kita mau makan itu baru mateng. Aduh segernya gitu ya. Iya. Jadi jangan sisa yang bisa makan malam ya, jangan. Pokoknya masak itu sekali makan. Itu keren banget sekali makan selesai masak lagi nanti. Iya. Kalaupun mau disiapin sore hari itu prepnya persiapannya potong-potong masuk betul. Iya, atau siapin kuahnya dulu seperti kaldu tulang itu tadi baru beres. Iya. Kalau makan salad saat sahur gimana Mbak kira-kira? Ya, nah kalau salad kan memang tidak berkuah, jadi nggak apa-apa salad mau dimasukkan sebagai sayuran nanti, tapi kan awalnya sopnya kita makan terpisah aja. Jadi kita makan apa namanya sayur sop dulu, setelah itu kita makan. Kalau salad itu cocoknya kan yang kering-kering juga, misalnya kayak ayam goreng ayam filet atau ikan filet dikasih tepung tapi nggak kita goreng, kita panggang, jadi kita celupin ke tepung roti, terus kita kasih telur, kita celupin lagi. Kalau nggak bisa tepung roti ganti tepungnya, nanti dia crispy kayak ini juga, kayak ayam goreng juga, tapi kita panggang dia pakai oven dengan suhu yang sesuai.
Nah, itu kan cocok sama salad ya, atau telur Iya. rebus sama salad gitu. Itu makanan pokoknya, tapi awalnya kita awali dengan sop atau kita akhiri dengan sop gitu, yang berkuah Hmm. banyak juga gitu. Baik, iya. Eh, Mbak, kalau misalnya setelah sahur nih, kan sering yang banyak muncul pertanyaan adalah kalau misalnya setelah sahur ini kita tidur lagi, apa yang terjadi pada tubuh? Benar nggak sih mitos kalau yang bilang kalau kita setelah sahur tidur lagi bikin kita lemes? Dan kenapa? Iya, iya. Jadi gini, kalau saya sih sarankan jangan tidur ya, tapi Hmm. tergantung kebutuhan. Kan ada teman-teman juga yang semalam itu ngajinya banyak, kan banyak juga teman-teman yang Hmm. tahajud gitu. Terus ngajinya banyak, baru jam 2-nya tidur gitu. Sebaiknya tahajudnya sih ketika menjelang sahur itu lebih bagus tahajudnya dan mengajinya di situ. Jadi nggak Hmm. ada tidur yang berbolak-balik gitu. Jadi bangun tidur itu melemahkan. Nah, Ya. kenapa orang habis sahur itu tidur jadi lemas? Karena biasanya kalau habis sahur itu kita tidur, kita suka ngelewatin jam biologis kita. Jadi gini Mbak Astrid, Hmm. tubuh kita ini sudah dibangun jam biologisnya. Jadi kita itu Hmm. disuruh sadar Ya. ketika ada cahaya, disuruh istirahat Hmm. ketika cahaya tidak ada gitu. Nah biasanya Ya. kalau habis sahur jam setengah lima, habis subuh, nah subuh kan jam setengah lima ya, baru kita tidur. Biasanya kebablasan, bangunnya setengah tujuh, udah melewati cahaya, cahaya jam 6 udah ada. Harusnya waktu Iya. cahaya ada itu kita tidak boleh dalam keadaan tidur. Kalau kita dalam keadaan tidur pasti bangunnya kita lemas karena kita melanggar Hmm. jam biologis tubuh kita. Jadi ritme jantung kita, ritme nadi kita, ritme ginjal bekerja itu sangat tergantung cahaya. Dia akan Hmm. bekerja lebih keras kalau cahaya itu datang. Nah, sementara kita tidak sadar dalam keadaan tidur kan, sementara dia sudah ingin bekerja keras. Kebayang nggak dia ingin menyadarkan kita dan lain sebagainya. Jadi secara itu dia akan bekerja lebih berat, itu yang melemahkan kita. Itu jawabannya Mbak Hmm. Asri karena melanggar Iya. jam biologis tubuh kita. Jadi Oke. teman-teman kita nggak boleh melanggar jam biologis tubuh. Ini PR ya, saya sekalian ngomong aja curhat karena melihat remaja kita setelah work from home dan orang-orang Hmm. kantoran pun sekarang banyak yang melanggar jam biologis tubuhnya gitu. Iya. Jadi suka tidur di saat pagi tapi malam karena dipikir pagi besok nggak perlu ke kantor lalu tidurnya udah di jam Hmm. 12 akhirnya bangunnya di jam 7. Hmm. Ada yang sholat bangunnya jam setengah 5 tapi dia tidur lagi sampai jam 8 misalnya. Nah itu nggak Iya. boleh ya karena melanggar jam biologis. Ya jadi betul Iya. Mbak, habis sahur itu tidur memang akan lemas karena kelewatan kecuali tidurnya setengah jam nggak lemas Mbak. Kan ada juga ya setengah 5 Oh. habis sholat subuh kita tidur sebentar Hmm. setengah jam aja ini istirahatkan tubuh nggak apa-apa asal waktu sahurnya makannya nggak banyak. Tapi kalau sahurnya makannya Oke. banyak tidur setengah jam pun bikin kita lemes gitu. Oke. Iya, iya. Baik, Mbak, waktunya ternyata Mm-mm. udah Iya, 8.55. Oke, langsung kita siap. menuju ke buka puasa. Apa saja Ya, contoh hidangan tadi takjil yang ya, sudah dicontohkan sebetulnya kan buah. Kemudian ya. kalau kita misalnya tidak terlalu suka kurma dan agak di Indonesia kan buah aslinya ada pisang, Mm-mm. pepaya, boleh itu Iya. tadi. Selain Mm-mm. buah-buahan itu tadi, ada saran nggak Mbak untuk takjil? Iya, Kemudian langsung sekarang makan malam. Seperti apa Mbak menu yang iya. baik? Ya, jadi kalau sebelum makan malamnya kita itu takjilnya itu atau makanan berbuka itu yang dari karbohidrat aja kita pilih. Misalnya kayak kue nagasari, kan tepung beras sama si pisang dengan gula sedikit gitu. Itu boleh Hmm. cemilan-cemilan kayak gitu gitu. Jadi yang dari olahan tepung beras itu tadi atau misalnya apa lontong isi, bukan yang lontong sayur, Hmm. lontong isi itu lomba yang isinya wortel gitu kan. Kalau arem-arem kan beras ketan ya, ini yang beras beneran gitu, yang mirip arem-arem gitu isi. Nah itu juga Oke. bagus tuh cemilan kita ketika berbuka. Nah saat makan Hmm. malam pakai piring makan model bagi empat aja, pokoknya Hmm. seperempatnya nasi, seperempatnya lauk hewani nabati, atau nabati dua-duanya, seperempatnya Hmm. sayur, seperempatnya buah. Jadi serba sedikit masuknya. Setelah itu kita bisa sholat taraweh jadi nikmat. Nah mau tidur nanti boleh tuh kita pilih lagi makanan berprotein. Nah, Hmm. kalau makan malam tuh Mbak, kalau ingin yang digoreng pada waktu itu masih dibolehkan. Karena tubuh kita masih mampu mencerna. Karena kita setelah itu ada kegiatan tarawih lagi kan. Tapi kalau Iya. sahur jangan. Jadi kalau berbuka, kalau makan malam masih bisa. Misalnya, waduh saya malam ini sangat kepengen banget tuh burita ikan dibaladoin gitu. Boleh, Hmm. boleh. Nanti kan ada sayur satu mangkok yang mengimbangi gitu. Tapi Hmm. kalau udah itu ikan balado udah digoreng pakai cabai misalnya, temennya jangan digoreng lagi gitu aja. Hmm. Jadi misalnya Oke. tahu temennya pepes tahu misalnya kita pilih karena ikannya udah dibeladoin atau kepengen banget tempe digoreng digoreng bumbu kan seru tuh Mbak Hmm. digoreng bumbu bawang putih sedap banget. Nah Iya. nanti hewaninya jangan digoreng jadi hewaninya misalnya Hmm. sop telur puyuh misalnya gitu. Nah, jadi kayak Iya. gitu untuk makan malam kita.
Mm-mm. Kemudian adakah jarak waktu yang disarankan antara makan terakhir dengan jam tidur, Mbak Rita? Iya, jadi kalau kelompoknya itu yang dipilih kelompok protein dan karbohidrat kompleks itu setengah jam atau setengah jam dibolehkan. Jadi misalnya, oh saya mau tidur jam 9. Nah jam setengah 9 itu boleh mau cemil roti bakar mungkin, oh nggak usah roti bakar. Ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, boleh kita makan. Nah, nanti saat mau tidurnya kita minum minuman fermentasi mungkin untuk teman-teman ODAI atau yang tidak ODAI minum segelas susu hangat mungkin. Nah, itu dibolehin. Jadi itu jaraknya. Kalau yang makan malam itu 2 jam, Mbak. Makanya makan malam kita itu disegerakan setelah kita berbuka. Jadi setelah Oh, berbuka mau sholat dulu boleh, tidak mau sholat dulu juga nggak apa-apa, langsung makan malam boleh dengan porsi tadi. Nah itu harus iya. harus 2 jam. Jadi nggak boleh setelah berbuka langsung tidur karena ada juga teman-teman yang habis berbuka langsung tidur. Ntar bangunnya pada Hmm, saat udah dipanggil di tarawehnya gitu. Karena hmm, kelelahan mungkin kebanyakan takjilnya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi gitu iya. jarak waktu makan malam. Iya. Oke, Mbak, sebenarnya saya menyiapkan beberapa pertanyaan lagi, tapi lebih baik tanya jawabnya kita ambilkan dari teman-teman yang saat ini sudah banyak menulis pertanyaan ya, Mbak ya. Nanti saya masih ada pertanyaan, tapi mungkin juga sudah ditanyakan oleh teman-teman. Langsung kita menuju ke tanya jawab, boleh Mbak Rita atau ada yang mau Iya, ditambahkan boleh. lagi sebelum kita menuju ke Cukup dari saya oh, cukup. Boleh tanya baik. jawab boleh. Iya, saya baca di ini ya, Mbak ya. Banyak sekali pertanyaannya. Oke. Banyak informasi kalau telur puyuh itu tinggi kolesterol. Apakah itu mitos atau fakta? Iya, sebenarnya memang kuning telur, baik puyuh, baik apa namanya telur ayam, kolesterolnya memang di atas rata-rata dari hewani lain. Jadi kalau Mhm. hewani lain itu satu potong cuma 70 miligram, tapi kalau di kuning telur itu bisa lebih dari itu, jadi emang tinggi. Tapi Hmm. kalau konsumsi sesuai porsinya nggak kenapa-kenapa. Jadi kalau telur puyuh itu satu porsinya kan 3 sampai 4. Jadi jangan makan telur puyuhnya 10 butir. Nah, itu kolesterolnya pasti akan langsung naik. Kita makan sesuai porsi aja 3 sampai 4. Nah, kalau kita beli itu bubur ayam tuh Mbak Astrid kan sate telur Mhm. puyuhnya 4 biji Ya. isinya kan, tuh udah pas itu. Jadi jangan belinya 2 tusuk, 3 tusuk, jangan satu tusuk cukup gitu ya. Iya. Nah, jadi memang itu jawabannya ya. Jadi nggak hanya Iya. telur puyuh, telur itik pun kolesterolnya lebih tinggi dari rata-rata hewan yang lain. Gitu. Jadi porsinya diatur ya. Ya. Di kepala saya ada langsung kebayang ini tusukan sate telur memang. Jangan Kemudian ambil ini, 5 gitu ya. ya. Kemudian nasi apakah bisa menyebabkan peradangan juga? Karena belakangan ini setiap habis makan nasi di perut saya terasa seperti membengkak dari Nur Gustia 644 ya. Gimana Mbak? Iya betul, betul. Jadi kalau nasi putih itu memang dia lebih cepat terurai menjadi glukosa. Jadi pada orang-orang yang leaky gut itu bereaksi cepat gitu. Jadi sebaiknya memang kalau ibu sudah merasakan seperti itu, maka nasi putihnya dikombin dengan nasi merah dan porsinya ditakar. Jadi sekali konsumsi itu cukup 2 sampai 4 sendok makan aja. Nah, nanti boleh diulang lagi setelah 2 jam karena 2 jam itu siklusnya pencernaannya udah berbeda. Jadi nggak boleh di jam yang sama dalam 2 jam yang sama lalu konsumsinya jadi berlebihan gitu. Jadi seperti itu. Makanya tadi kan saya kasih pilihan ya, nasi putih ingin berkualitas, nasi merah, nasi hitam, nasi itu lebih baik atau nasi putihnya diparuh lalu diganti dengan ubi singkong untuk menambah jumlah kalori itu biar normal gitu. Seperti Iya, itu. ditambahkan serat ya berarti tadi ya intinya ya. Iya, Oke. Eh, yang terjadi apa sih ketika perut membengkak setelah makan nasi putih? Apakah itu peradangan ataukah reaksi kembung, Mbak Rita iya. sebetulnya? Nah, sebenarnya itu harus kita assessment dulu ya, Oh, tapi oke, baik. bisa kalau peradangan nggak seperti itu langsung dia. Jadi kalau karena dari nasi putih, peradangannya nggak langsung pembengkakan seperti itu gitu ya. Bisa jadi itu reaksi kembung yang terjadi. Jadi kita assessment, tapi betul nasi putih itu cepat menjadi glukosa dan glukosa kan men-trigger inflamasi ya, karena dia akan merangsang insulin naik cepat gitu. Jadi Iya. makan serba sedikit ya, begitu. Tapi nanti diulang lagi 2 jam lagi. Iya, setelah Iya. dihujan. Baik. Mbak Rita, ini ada pertanyaan tentang kurma. Untuk konsumsi kurma di saat berbuka maupun sahur, apakah ada catatan khususnya? Ya, sebenarnya untuk kurma itu catatannya dia setara dengan buah. Kesetaranya dengan buah itu kalau ukurannya sedang itu dia 5 biji. 5 biji kurma itu sama dengan 1 porsi buah. Kalau dia ukuran kecil 7 porsi gitu. 7 buah itu setara dengan 1 porsi. Jadi kalau kita makan kurma ya 5 sampai 7. Mau kita campur dengan makanan lain boleh. Kurma itu juga boleh. Misalnya kita bikin puding
puding nanti kita tambahkan potongan kurma di dalamnya, itu juga boleh sekali gitu. Itu aja catatannya. Oh ya, saya lupa. Nanti kita kalau pilih kurma juga boleh diraba dulu pakai tangan ya. Karena dia suka kurma Indonesia itu, saya lihat itu suka dibikin manisan gitu. Jadi gulanya tinggi. Nah, jadi kalau yang pakai manisan itu lengket-lengket di tangan kita kayak ada gula arennya atau gula pasirnya ya. Jadi nanti pilih aja yang sudah merek terpercaya yang memang kurma asli gitu. Oke, baik. Jadi itu ada tips lagi untuk membeli kurma. Untuk 7 butir itu dalam 1 hari ya? Dalam satu konsumsi, Mbak, dia setara buah. Kita kan boleh konsumsi buah 2 porsi per hari. Kalau untuk penyakit diabetes boleh sampai 5 porsi per hari. Kalau untuk ya rata-rata kan 2, tapi untuk kita yang sudah mengurangi jumlah nasi, kita bisa tambah buah menjadi 3 porsi per hari. Nah, kalau satu porsinya kita ambil dari kurma itu boleh sampai 7. Nah, kalau 2 porsinya diambil dari kurma boleh 14, tapi nggak boleh barengan. Jadi setiap kali makan buah itu berhenti di 1 porsi. Nanti jarakin lagi untuk makan berikutnya 1 porsi gitu. Oh, baik, baik. Jelas sekali. Makasih Mbak Rita. Mbak Rita, ada pertanyaan dari @amreta Sidik. Malam Ibu Rita. Mohon advice mengenai konsumsi kentang dan tomat. Seberapa jauh harus berhati-hati dan bagaimana dengan millet? Terus kemudian akun yang sama juga bertanya bagaimana dengan jamur, sebaiknya jenis apa yang dikonsumsi? Iya, jadi memang kentang dan tomat itu menstimulasi inflamasi pada odai tertentu. Jadi menurut saya kalau dalam kondisi belum remisi atau apa, mungkin dihindari dulu aja. Nanti kalau sudah dalam kondisi baik, kita bisa cek maksudnya kita bisa sesuaikan, bisa tes nutrigenomik atau bisa juga dengan tes toleransi aja. Kita coba berikan, kita lihat serangan yang muncul gitu. Cuman pada umumnya memang 2 makanan itu tidak terlalu baik untuk odai karena ada zat-zat tertentu yang terkandung di dalamnya lebih tinggi, zat-zat kimia tertentu gitu, yang itu kemudian merangsang inflamasi. Nah, kemudian apalagi tuh Mbak? Untuk jamur, adakah jenis tertentu yang sebaiknya dikonsumsi? Iya, jamur kuping nggak apa-apa, jamur kuping boleh. Tapi waspada juga tumbuhnya di mana, kemudian juga selain tumbuhnya di mana juga kalau dia berlabel kita bisa baca ya. Cuman memang kadang-kadang di situ juga ditemukan ada zat-zat kimia tertentu di situ. Jadi secara umum jamur kuping masih aman ya, masih dibolehkan. Tapi kalau kita masih ragu, pilih sayur-sayuran netral aja. Sayur netral itu kan banyak ya, kayak wortel itu kan netral ya. Kemudian kayak sawi putih itu kan netral juga. Jadi pilih yang netral-netral dulu. Iya. Kemudian bagaimana dengan millet? Millet itu apa ya? Sebentar. Saya langsung googling. Iya. Oke, millet is naturally gluten. Jadi dia biji-bijian yang juga bisa dipakai sebagai whole seed untuk menggantikan nasi. Tapi kalau yang saya baca kalimat pertamanya adalah millet is naturally gluten free sebetulnya. Oke. Jadi kalau dia biji-bijian yang gluten free, nggak apa-apa, dibolehkan. Jadi boleh. Ya. Jadi memang gini, teman-teman, kalau untuk odai itu memang secara personal dia juga banyak pantangannya ya. Makanya seorang odai itu kita ajarkan untuk mengenal dirinya dengan persahabatan dengan makanan. Jadi akan berbeda nanti satu sama lain. Nah, itu akan terlihat nanti dari frekuensi serangan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau secara umum, kalau dia gluten free masih dibolehkan. Baik. Dan satu lagi yang sering dipesankan juga di grup WhatsApp LDHS adalah memperhatikan reaksi tubuh ya Mbak Rita ya. Iya betul. Ya, jadi odai itu harus kenal dengan tubuhnya. Makanya dia harus dibentuk menjadi orang yang mindfulness. Mindfulness itu segala sesuatu ketika memasukkan ke dalam mulutnya dia harus sadar penuh, 100% sadar. Siapa yang dikatakan 100% sadar itu, dia lihat apa yang akan masuk ke mulutnya, dia tahu apa yang masuk, dia merasakan kunyahan, dia merasakan penelanan, dia merasakan ada di lambungnya, dan dia merasakan apa efek setelah itu. Nah, itu yang disebut sebagai makan dengan kesadaran penuh. Jadi emang odai harus seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan. Nah, ini MAC atau GERD kan banyak dialami oleh odai. Ada pertanyaan, bagaimana dengan penderita MAC? Bagaimana cara menjalani puasa? Ternyata luar biasa, itulah hebatnya ya. Banyak orang sembuh MAH dengan GERD setelah berpuasa. Kenapa? Ternyata MAH dan GERD itu terpicu karena makan yang tidak teratur,
serta makan yang porsinya nggak benar, yang nggak sama dari jam makannya. Jadi orang GERD itu sering sekali kalau pagi nggak makan, lalu siangnya porsi besar, terus kalau makan langsung berbaring gitu. Kalau malamnya, kalau bulan puasa semua ditata. Hari ini jam 6, besok jam 6 sore kita mulai makan. Besok hari ini jam makan malamnya setengah 7, besok juga setengah 7 selama 30 hari tuh. Makan sahurnya kita setengah 4, besok juga setengah 4. Menjelang tidurnya kita jam 9, besok juga jam 9. Sehingga jam yang menjadi konsisten selama 30 hari justru membuat lambung sama sekitar lambung dan pili-pili itu mengalami perbaikan atau meregenerasi selnya. Jadi justru bagus. Yang penting itu tadi ya, ditambah lagi berpuasa itu menurunkan hormon stres kan. Jadi itu juga membuat dampak GERD itu menurun sama MAH itu menurun. Karena kan stres berkaitan erat dengan produksi asam lambung yang kemudian juga memicu pelemahan pada klepnya yang terjadinya GERD itu tadi. Baik. Iya. Kemudian kalau ada pertanyaan ini, bagi orang yang memiliki kadar gula GDS, kadar gula darah sewaktu yang tinggi, pengaturan makan saat buka puasa maupun sahur seperti apa ya Bu? Apakah sama ataukah ada perbedaan, Mbak Rita? Kalau kadar glukosa darah tinggi, kalau di atas 235 nggak boleh puasa ya, jadi harus ditentukan dulu. Tapi kalau yang dimaksud dia seorang penderita diabetes tapi sudah terkontrol, maka itu boleh berpuasa. Pengaturannya persis sama dengan ODAI juga, karena kan musuh utamanya untuk diabetes juga adalah makan yang tidak teratur, peletakan karbohidrat yang tidak benar, dan kemudian juga porsi karbohidrat yang besar gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu aman untuk semua keadaan penyakit sesungguhnya termasuk keadaan diabetes. Cuma bedanya diabetes itu mau tidur harus dikasih. Jadi gini, beda prinsipnya kalau seorang diabetes setiap makan itu harus ada karbohidrat. Karbohidratnya kompleks. Jadi dia nggak boleh makan karbohidrat itu banyak Mbak Astrid. Jadi dia di berbuka sedikit, karbohidratnya dimakan malam sedikit, tapi mau tidur makan lagi karbohidrat sedikit, bangun tidur makan lagi karbohidrat sedikit, kemudian sahurnya karbohidrat lagi, menjelang imsak juga karbohidrat. Jadi itu karena dia harus kadar glukosa darahnya harus dibikin flat. Jadi yang harusnya misalnya dia gini, contoh ringannya gini, dia kebutuhan nasinya 3 porsi, kita juga 3 porsi, kita bagi 3 kali makan, dia dibagi 6 gitu, jadi serba kecil, tapi muncul di setiap waktu makan, supaya nggak ada gelombang glukosa darah, nggak ada yang naik turun begini, tapi dia flat gitu. Nah, untuk menyiasati karbohidratnya itu di antara waktu makan kita siasati dengan buah, makanya seorang DM buahnya jadi 5 Mbak Astrid. Jadi itu ada di berbuka, ada di makan malam, ada di mau tidur, ada kemudian di makan sahur, dan ada ketika mau imsak gitu. Ditaruh 5 macam buah. Tapi nasinya sedikit, karbohidrat lain udah sedikit gitu. Karena tadi buah jadi 5. Itu perbedaan mendasarnya. Ya, baik. Oh ya Mbak Astrid, satu lagi. Perbedaan mendasar lagi untuk si diabetes, sayurnya harus 2 jenis Mbak Astrid. Jadi dia harus sayur yang umum sama sayur tipe A. Jadi kayak timun itu tipe A ya, yang tidak berkalori, labu air itu harus muncul. Jadi harus 2. Jadi sayurnya itu harus 2 macam. Harus 2 macam. Jadi kalau kita 1 mangkok dia 2 mangkok. Kalau kita 100 gram dia 200 gram. Itu bedanya lagi untuk diabetes. Kita bilangnya piring makan model T Mbak Astrid. Jadi piring makan model T itu dibagi 2 makanan itu. Nah di situ tuh sayur semua tuh. Nah baru T yang di bawah dibagi 2. Ini yang karbo, ini yang lauk gitu. Komposisinya beda lagi. Iya beda komposisi kalau DM. Googling atau nanti menunggu postingan Mbak Rita deh mungkin. Iya di IG, kan IG saya nanti ada postingan. Iya, siap. Nanti edisi model piring T gitu mungkin ya. Iya. Siap. Mbak tadi kan sempat disinggung buah, ada yang bertanya juga kalau makan buah itu sebaiknya sebelum atau sesudah makan besar. Ya, nah ini pertanyaan yang bagus juga karena ada berita hoax yang mengatakan bahwa kalau dimakan barengan terjadi pembusukan. Itu hoax benar ya. Jadi itu hoax, 100% hoax. Jadi buah itu boleh diletakkan di mana saja. Jadi boleh sebelum makan, boleh setelah makan, boleh juga di antara 2 waktu makan. Nah yang paling kita atur adalah kalau orang-orang dengan berat badan ideal, itu dia boleh makan buahnya barengan dengan nasi. Kalau yang berat badannya sudah berlebih, buahnya nggak boleh barengan. Jadi diletakkan yang 2 porsi itu di antara 2 waktu makan sebagai pengganti cemilan. Nah, tapi kalau penderita diabetes memang diberikan 5 kali atau 5 takar dari buah-buahan itu tadi gitu. Itu yang kita pakai. Jadi bukan sebelum atau sesudah atau saat makan. Nah, mungkin yang mau diwaspadai kalau mau barengan makan itu air justru.
Jadi kalau lagi makan Hmm, air nggak boleh minumnya banyak-banyak banget gitu ya. kenapa Mbak Rita? Air putih karena kalau air putih itu nanti mengencerkan enzim pencernaan. Makanya kita katakan orang kan ada yang salah Mbak Astrid, mau langsing, mau kenyang tuh sebelum makan utama dia makan minum Minum air yang putih banyak. 2 gelas dulu supaya kenyang, itu salah. Kalau mau Iya. kenyang seperti yang saya katakan tadi, serat yang banyak, protein tanpa lemak yang banyak, itu kemudian apa namanya, lemak yang baik, lemak yang tidak digoreng kalau diperlukan, itu yang memberikan rasa kenyang. Jadi bukan air itu Hmm, tadi. Jadi enzim hmm, pencernaan kita jadi encer, terus kemudian pencernaan itu berlangsung lamban, nanti muncul keluhan seperti kembung, sakit perut dan sebagainya. Kalau buah boleh di mana saja, yang penting oke, porsinya buah. diatur. Baik. Mbak Rita, ada yang ingin Hmm. memperjelas lagi. Ibu izin bertanya dari Afri Jaizatul. Masih belum paham mengapa sebelum tidur jika ingin makan sebaiknya makanan berprotein ya Bu? Mohon penjelasannya. Iya, nah ini pertanyaan yang bagus. Nah gini, jadi kalau makanan berprotein itu efeknya terhadap glukosa darah nggak tinggi, terhadap insulin nggak tinggi. Hmm, Jadi kita kalau mau tidur, insulin kita nggak boleh dalam kondisi tinggi. Karena kalau insulin kita dalam kondisi tinggi, tubuh kita pada waktu tidur itu masih terjadi proses peristiwa hiperglikemi, proses peradangan gitu. Dan kemudian dampaknya pada saat bangun tidur itu kita akan menjadi lebih sempoyongan gitu. hmm, Makanya yang diperbolehkan adalah karbohidrat kompleks, boleh karena tidak merangsang insulin atau yang berprotein. Nah, untuk puasa, kenapa mau tidur itu saya sarankan protein? Karena memang jam pemenuhan protein kita hanya 2 kali dapatnya, sahur dan makan malam. Sementara protein kita kan ada 4 sampai 6 porsi, jadi terpaksa sebelum hmm, tidur. Satu lagi nih alasannya, tidur itu adalah masa hormon pertumbuhan kita dibentuk. Hormon pertumbuhan hmm, itu perannya meregenerasi sel, jadi yang rusak-rusak dia perbaiki, yang mau tumbuh dia giatkan gitu, itu hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu dibangun oleh protein, makanya kenapa oh, berprotein itu menjadi penting gitu, itu jawabannya. baik. Mhm. Kalau di hari biasa, bagaimana Mbak Rita? Nah Kan tadi kan kalau di konteksnya hari dalam puasa tadi disarankan ya, berusaha dipenuhi ketika mau tidur ya. Kalau di hari biasa iya ketika nggak sebelum. puasa? Mm-mm. Nah, kalau di hari biasa kita nggak perlu makan menjelang tidur, ya kan? Sudah berhenti Hmm. makan di jam 6 sore. Nah, kalau mau cemilan lagi boleh sebelum jam 8. Jadi tidak ada istilah selingan menjelang tidur kalau hari biasa, kecuali untuk anak-anak yang sedang bertumbuh. Nah, kalau anak-anak yang sedang bertumbuh tetap ada, walaupun nggak berpuasa tetap ada selingan menjelang tidur. Kalau kita Hmm. tidak ada. Ya, ini hanya berlaku untuk puasa saja. Baik, Mbak Rita sebenarnya sudah jam 9.15. Saya coba membacakan 2 pertanyaan lagi sebelum closing ya. Siap, Terima siap. kasih sudah Ya. mau memundurkan waktu ini bincang-bincangnya. Minatnya banyak sekali ternyata. Dan jam segini malah naik terus penontonnya. Bu Rita, Iya. mohon mohon informasinya penjelasan mengenai batasan konsumsi minyak per hari tadi berapa Bu? Untuk yang baru saja bergabung Iya. mungkin ini ya. Ya, jadi minyak Kemudian, itu minyak itu 1 hari kalau tanpa melihat tinggi badan, berat badan dan melihat data laboratorium, kita menggunakannya adalah 5 sampai 6 sendok makan per hari. Nah, hmm, 5 sampai 6 sendok makan, sorry, bukan sendok makan, 5 sampai 6 porsi per hari. Satu porsi itu adalah 1 sendok teh. Jadi 5 sampai 6 sendok teh. Itu terjemahannya adalah kalau kita goreng makanan tadi itu udah masuk ke dalam sana 1 sendok teh. Kalau kita hmm, tumis sudah masuk setengah. Jadi terjemahan 5 sampai 6 itu adalah dalam 24 jam boleh 2 yang digoreng, sisanya hmm. 4 lagi itu dalam bentuk tumis atau ongseng atau cah gitu, atau panggang atau pansir. Kan kalau pansir juga ada setengah sendok teh minyak yang kita oleskan. Jadi saya Baik. ulangi kembali, 5 sampai 6 P setara dengan 5 sampai 6 sendok makan. Nah, itu Oke. untuk 24 jam. Hmm. Terjemahannya 2 yang digoreng maksimal, sisanya untuk pansir, untuk ongseng, untuk cang, untuk tumis. Begitu. Baik, ya semoga sudah cukup jelas ya teman-teman. Kemudian ini madu sudah dijawab. Kemudian, oh ya, ini penting. Tadi kan kita bicara tentang protein nabati dari Ed Gabriela Trusty. Kalau punya autoimun tapi ada asam urat, kan nggak boleh makan kacang-kacangan. Berarti protein nabatinya tidak terpenuhi. Bagaimana Mbak Rita? Iya.
Nah, protein nabati bisa terpenuhi. Jadi kalau asam urat justru yang tidak boleh protein hewani, bukan nabati. Jadi kalau orang asam urat protein hewaninya hanya boleh setengah dari porsi kita normal. Jadi kalau normal kan 2 sampai 4 porsi. Kalau kita udah asam urat hewaninya cuma boleh 1 sehari. Nabatinya juga kita kurangi. Jadi kalau normalnya kita bisa 3, kalau udah asam urat cuma 2. Nah, jadi orang asam urat proteinnya cuma boleh sehari 3 porsi. Jadi sisanya proteinnya diambil dari yang bukan purin, seperti telur, putih telur itu kan non purin ya, nggak banyak purinnya, nggak banyak asam uratnya. Terus kemudian dari susu atau hasil olahannya itu juga purinnya nggak banyak. Jadi sisanya proteinnya dari situ. Nah, untuk nabati yang perlu dipilih adalah yang telah terfermentasi, yaitu tempe. Jadi kalau pada tempe purinnya itu sudah terurai juga, jadi tidak sebanyak yang berada pada kacang kedelai. Ini pertanyaan bagus Mbak Astrid, karena kalau sudah asam urat, orang nyalahinnya tuh kacang-kacangan sama si sayuran hijau. Tapi yang hewani nggak disalahin. Padahal penyebab terbesarnya asam urat adalah dari hewani itu, gitu. Iya. Terima kasih Mbak Rita. Terus ada yang tanya juga kalau susunya susu almond, susu kedelai bagaimana? Mungkin Ini poinnya bagus karena tadi pertanyaannya. disebutkan. Iya, Karena siap. tadi kan ada Teman-teman. Iya. poin tentang kalsium ya, kenapa kita harus ada susu dan produk olahannya. Ini pertanyaannya Iya, subtle, tapi sebetulnya membutuhkan jawaban tentang kebutuhan kalsium mungkin ya Mbak Rita ya. Iya, siap. Teman-teman, susu itu adalah cairan putih yang berasal dari kelenjar mame. Jadi kalau bukan cairan putih dan berasal dari kelenjar mame, itu bukan susu. Jadi kita disesatkan dengan istilah. Saya suka marah aja. Kok susu almond itu sari almond? Kok susu kedelai itu sari kedelai? Bukan susu, beda susu itu dari kelenjar mame gitu. Jadi kita nggak boleh disesatkan oleh nama gitu. Nah, sari almond, sari kedelai itu sebagai salah satu alternatif untuk menambah kalsium kita. Tapi ingat itu bukan susu. Ya, jadi proteinnya nggak ada. Almond itu buah, Ibu. Jadi kalau susu itu cairan warna putih yang dominan protein dan kalsium. Kalau kita ganti, oh saya udah minum susu tapi susu almond, udah nggak dapat proteinnya di sana. Protein almond itu bisa dibilang nggak ada, karena almond itu buah, bukan sumber protein. Nah, kalau kedelai masih ada proteinnya, tapi dia bukan susu juga gitu. Ada zat-zat yang asam fitat yang menghambat penyerapan dari zat-zat mineral yang terdapat pada kedelai itu sendiri, seperti itu. Nah, cuman teman-teman yang nggak boleh minum susu nggak apa-apa, kita nanti pilihkan makanan yang difortifikasi kalsium, kalau perlu pakai suplementasi kalsium, jangan dipaksakan kemudian menghitung menyamakan dengan almond, nanti malah kekurangan protein, begitu. Ya, soal protein ini saya juga ketika ada hype susu almond, saya ngecek ini apa nutrition value-nya Mbak Rita, terus kaget juga proteinnya jauh ya ternyata. Tapi jauh banget, ada alternatifnya. Iya, makanya selalu ada jalan. Sumber-sumber kalsium selain susu sebetulnya apa Mbak? Apakah bisa didapatkan dari sayuran? Ini sekalian untuk membantu menjawab teman-teman yang galau, terus kalsium saya bagaimana gitu. Gimana Mbak Rita? Iya. Jadi cara pemenuhan kalsium itu memang andalan kita susu dan hasil olahannya. Ketika nggak bisa, kita pakai ikan yang dimakan dengan tulangnya, teri basah, itu kalsiumnya tinggi. Ya, jadi kita pepes tuh enak banget. Kita pakai kuah merah juga enak banget. Nah, terus yang tinggi lagi itu ada pada tempe. Itu kalsiumnya juga tinggi, asal jangan digoreng. Kalau digoreng 50% hilang kalsiumnya gitu. Kemudian pada sayuran brokoli Mbak, itu juga tinggi, ada 150 mg. Ya, itu juga tinggi kalsiumnya. Kalau dari itu nggak terpenuhi juga, jangan buru-buru suplementasi, fortifikasi. Cari makanan yang akan kita beli yang olahan, yang cocok untuk kita, tapi yang ada tambahan kalsium ke dalam, fortifikasi kalsium. Kan ada sering juga tuh olahan rumput laut pakai kalsium, olahan minuman pakai kalsium gitu. Nah, itu kita pilih. Kalau nggak bisa juga dari fortifikasi, baru kemudian kita memutuskan suplementasi seperti itu. Ada jalan teman-teman. Selain teri, ikan balita juga ya Mbak ya? Iya. Ikan kecil-kecil itu. Iya, pokoknya kita makan pakai tulangnya. Bukan ikan teri asin ya. Kalau teri asin udah kalsiumnya udah rusak. Iya. Baik, ya. Mbak Rita, kita berusaha menjawab tuntas. Sebetulnya ada juga salam-salam untuk Mbak Rita dari teman-teman adik kelas sesama Alma Mater, dari Padang juga. Terima kasih. Bangga katanya ada ini senior sesama Alma Mater yang juga berbagi ilmu malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berbagi pertanyaan, dan Mbak Rita juga tentunya sudah berbagi ilmu. Mbak Rita, untuk menutup
bincang-bincang kita yang sudah mundur 20 menit ini, ada kesimpulan atau pesan yang ingin ditekankan lagi sebelum kita Iya. menyambut bulan Ramadan untuk teman-teman semuanya? Ya, pesannya adalah teman-teman berbahagialah kita karena dalam 12 bulan kita diberikan kesempatan 1 bulan untuk meregenerasi sel kita. Nah, kita meregenerasi sel dapat hadiah lagi, dapat hadiah pahala yang luar biasa gitu. Sehingga gunakan momen 1 bulan ini benar-benar untuk mendapatkan hasil regenerasi sel dengan memperhatikan pola makan kita. Dan tetap happy, itu paling penting. Seperti Baik. itu. Wah, Mbak Rita, terima kasih banyak untuk Sama-sama. informasinya, untuk ilmunya. Saya nggak sabar ingin bincang-bincang lagi sama Mbak Rita. Kita jadwalkan topik Siap-siap. selanjutnya nih kayaknya. Untuk teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan mengikuti talk show ini atau belum sempat menyaksikan sampai selesai, rekamannya nanti akan tersedia di akun Instagram @autoimun.id. Nantinya juga akan diupload di YouTube dan juga kita sudah mulai merintis akun Spotify, jadi bisa didengarkan dalam bentuk podcast. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mbak Rita, terima kasih banyak. Iya, Selamat sama-sama. beristirahat untuk Mbak Iya, Rita dan untuk teman-teman semuanya. Sehat iya. selalu dan sampai jumpa di Bincang Baik edisi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum terima kasih ya Mbak warahmatullahi Astrid. wabarakatuh. Makasih juga Mbak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.